Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Arensya, IAT 6A. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme, dosen pengampu Pak Asma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, jelaskan bagaimana kerangka kerja framework studi Islam para orientalis di masa postmodern ini. Jadi framework kerangka kerja pada postmodern pada abad ini, pada saat ini adalah pertama, mereka membangun suatu teologi, tapi teologi ini tidaklah berdasarkan sejalan dengan syariat Islam atau teologi yang diberikan oleh Islam, tapi mereka memahaminya dengan cara mereka tersendiri. Beberapa contoh banyak kita temukan seperti kajian hadis dalam fikih dalam perspektif orientalis. Jadi mereka memahami hadis, Quran, segala macam bukan dari pure maknanya, tetapi mereka menggali sosiohistori dalam hadis itu. Akhirnya dari hal itulah mereka dapat menyerang Islam. Adapun di antara kerangka kerjanya adalah bagi mereka akal manusia tidak dapat menerka Tuhan, tidak dapat memahami hakikat Tuhan. Akhirnya mereka menolak akan adanya Tuhan, dan akibat dari pemikiran ini adalah dapat kita temukan pada pemikiran mereka keabsenan Tuhan, keabsenan kebenaran Tuhan pada diri mereka, sehingga menurut David Harley bahwasanya dari akibat ini mengakibatkan bahwasanya tujuan hidup mereka, jalan hidup mereka tidak dibarengi dengan akibatnya tujuan hidup mereka, jalan hidup mereka tanpa dilandasi dengan moral yang baik, sehingga akhirnya krisis ini menjadikan postmodern pada orientalisme menjadikan mereka ambigu dalam memahami Tuhan, dan mereka memahami Tuhan dengan cara-cara mereka sendiri. Maka jika ini dibiarkan tanpa kita sadari, maka akan menjadi malapetaka bagi kita. Baik, soal nomor 2, jelaskan elemen-elemen pokok falsafah hidup Islam dalam kerangka kerja atau framework studi oksidentalisme. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasannya ada orientalisme dan ada oksidentalisme. Orientalisme adalah orang-orang barat yang mau berusaha mendalami hasil-hasil pemikiran-pemikiran perilaku daripada orang-orang timur. Dan oksidentalisme adalah sebaliknya. Mereka adalah orang timur yang berusaha mempelajari bagaimana mereka orang-orang barat itu dengan pesat perkembangannya dan segala macam. Begitu juga sebaliknya. Maka adapun ini kerangka framework pada oksidentalisme dalam falsafah Islam, mereka memiliki beberapa tujuan, memiliki beberapa goal yang mereka wujudkan dalam kerangka-kerangka berpikir mereka. Seperti oksidentalisme berusaha membebaskan ego dari kekuasaan the other pada tingkat peradaban. Agar apa? Agar ego dapat memposisikan pada dirinya sendiri. Maka seperti Hasan Hanafi memandang bahwa oksidentalisme mampu melakukan pembebasan dengan landasan ontologisnya, bukan landasan epistemologinya. Maksudnya adalah tidak hanya melulu mengandalkan bagaimana wahyu-wahyu yang ada, tetapi juga berusaha dengan ontologis, dengan pemikiran-pemikiran yang baru seperti itu. Adapun yang lainnya adalah memulai generasi pemikiran baru yang dapat disebut sebagai filosof, yang mana pasca generasi pelopor di era kebangkitan. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul seputar apakah kita, yaitu oksidentalisme, memiliki filosof. Maka menurut Hasan Hanafi, setiap interaksi dengan barat dalam bentuk konteks ini disebut filsafat, dan setiap orang yang mengambil sikap terhadap orang lain disebut juga filosof. Dan poin yang terakhir adalah
ingin membentuk peneliti-peneliti tanah air yang mempelajari peradabannya dari kacamatanya sendiri. Jadi kerangka kerjanya mereka berpikir membangun kerangka berpikir dari kacamata mereka sendiri. Objek dan tujuannya sama, yang ditujukan, yang diniatkan oleh para orientalisme, tapi mereka memakna itu dengan kacamata mereka sendiri, yang mana tentu ini berdasarkan asas-asas falsafah hidup dalam Islam. Maka tentu ini sangatlah baik. Jadi kalaulah kita melihat apakah hanya orientalisme yang berusaha mempelajari kita, ternyata tidak. Hadirnya oksidentalisme ini adalah membangun sebuah framework kerangka kerja, memahami bagaimana kerangka kerja yang dihadirkan oleh orientalisme, dan kita pun menggunakan itu sebagai makna yang berbeda. Ini tentunya sebagai pembanding bahwasanya kebenaran itu adalah hal yang mutlak. Baik, soalan nomor 3. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer Profesor Al-Attas berbeda secara mendasar dengan apa yang disampaikan oleh Al-Faruqi. Jelaskan perbedaan konsep di antara kedua tokoh tersebut. Baik, mengenai perbedaan tentang bagaimana memahami dan menerjemahkan Islamisasi dari Al-Attas dan Al-Faruqi, bahwasanya sebenarnya usaha Al-Faruqi menerjemahkan konsep Islamisasinya ke dalam sebuah rancangan kerja mendapatkan kritikan juga oleh beberapa ahli dan sebagiannya, karena menjadi problematis dan mengandung kritikan tajam. Karena apa? Metodologinya kelihatannya mengandung banyak ketidakkonsistenan. Makanya sebenarnya seperti ilmuwan Abdul Hamid Abu Sulaiman dan Lu'ai M. Safi, sebagaimana diungkapkan Dr. Rosnani dan Imran, yang menjadi kelemahan konsep dan rancangan kerja Al-Faruqi lalu membuat perubahan penting. Maka lebih jauh menurut mereka, rancangan kerja Al-Faruqi dibandingkan Al-Attas mempunyai kerangka kerja filosofis lebih gamblang dan meyakinkan. Maka definisi Islamisasi ilmu kontemporernya dalam teori Islamisasi secara umum bagi Al-Attas maka lebih masuk akal dan mengakar, begitu komentar para ahli. Ditambah mereka mampu menangkap esensi Islamisasi pribadi individu sebagai dasar Islamisasi ilmu, dan secara konkret mampu membangun Islamisasi ilmu sebagai kebutuhan krusial untuk merespon sekularisasi. Maka tentu perbedaan ini tidaklah jauh berbeda. Mungkin bagi kami di sini adalah bagaimana pemikiran yang ada kemudian dikembangkan seperti itu. Baik, soal nomor 4. Bagaimana studi para orientalis terhadap berbagai ilmu keislaman melahirkan pemahaman dan konsep ilmu baru yang cenderung berbeda dengan pemahaman dan keyakinan umat Islam selama ini. Di antaranya berkembangnya konsep pluralisme agama, feminisme gender, dan konstruksi syariah, dan hermeneutika penafsiran Al-Quran. Mengapa itu bisa terjadi? Jelaskan dalam perspektif teori falsafah hidup dan epistemologi filsafat ilmu. Jadi jika melihat bagaimana perubahan-perubahan ini sedikit demi sedikit menjadi perubahan yang cukup besar, sehingga timbul pemahaman-pemahaman baru adalah bahwasanya mereka kembali tadi memandang agama ini tidaklah murni hanya dari wahyu. Mereka mengatasnamakan akal baru kemudian wahyu, padahal tidak. Kita harus sejalan dengan wahyu. Akal kita harus jalan dengan wahyu sehingga kita mendapatkan suatu rasa yang berbeda dari pemahaman-pemahaman yang kita dapati. Karena dan ini sejalan, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu tentu dengan kemaslahatan untuk kita semua. Maka pemahaman dan konsep ilmu baru ini adalah mereka yang mungkin dalam memahami agama tidak secara kafah. Agama mereka itu sendiri, yaitu Islam. Karena mereka menganggap pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para ulama, oleh para cendekia Islam,
itu bersifat tradisional, kuno, dan mereka membutuhkan gebrakan-gebrakan baru. Memang sebenarnya gebrakan-gebrakan baru sangat-sangat dibutuhkan. Karena namanya fikih, namanya syariat, namanya kehidupan, selalu ada tajdid, selalu ada pembaharuan. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan ulama-ulama, pemikiran-pemikiran mereka, ide-ide mereka. Tapi kita juga harus meminjam menggunakan tersebut dan mengkolaborasikan zaman yang ada sekarang ini. Maka dengan hal itu tidak akan terjadi adanya pluralisme agama yang menyatakan bahwasanya agamanya semua benar. Ini tidak bisa. Karena tentulah kalau agama ini semuanya benar, Rasulullah ketika semasa hidupnya yang mengirim beberapa surat kepada para raja saat itu, ketika surat itu diterima dan surat itu dirobek oleh beberapa raja yang lain sebagainya, maka Nabi seketika mengatakan bahwasanya mereka akan hancur, dan itu benar terjadi. Atau sebagaimana ada beberapa raja seperti Heraklius kalau tidak salah kami, ketika mereka mendapatkan surat dari Nabi, mereka bukannya menerima ajaran Nabi, tapi mereka malah memberikan hadiah-hadiah kepada Nabi berupa hadiah yang begitu banyak. Apa yang Nabi katakan? Intaslam tuslam. Kalau kau masuk Islam kau akan selamat. Nah, jikalau agama itu semuanya benar, maka Nabi ketika bernegara saat itu tidak mempermasalahkan, memproblemkan perkara tersebut. Ya udah, Nabi mungkin sekedar ya sudah seperti itu, hanya menyebarkan kebaikan, tapi tidak. Bahwasanya inad dina indallahi Islam, ya Islamlah agama yang terbenar, seperti itu. Maka dengan adanya pemahaman yang baik, syariat yang matang, kita akan paham betul bagaimana mulianya Islam. Seperti yang sering digencarkan juga oleh sebagian kaum wanita, feminisme dengan gendernya segala macam. Tentu jika mereka memahami konsep keislaman yang baik dan benar, mereka akan sebenarnya dihormati, sangat-sangat dimuliakan dalam agama Islam, seperti itu. Begitu juga hermeneutika penafsiran Al-Quran. Ini kan kalau hermeneutika adalah mereka memahami hanya dari sisi penulis, bagaimana sosiohistori sang penafsir, seperti itu, tanpa adanya pembekalan syariat-syariat yang memumpuni dalam hal itu. Jika mereka memahami dengan baik, maka mereka akan juga jelas dan paham bagaimana jalan berpikir dari agama Islam ini yang bersumber dengan Quran dan hadis, seperti itu. Soal nomor 5, sebagai sarjana muslim, bagaimana respon filosofis Anda tentang membanjirnya berbagai hasil studi orientalis terhadap ilmu-ilmu keislaman khususnya di Indonesia? Maka bagi kami calon sarjana muslim, insya Allah, respon filosofis mengenai membanjirnya, tentu ini kita harus menerima hal-hal tersebut. Karena apa ya, beginilah, ilmu itu sangat luas, tidak akan terbentengi, terkurung pada suatu tempat, pasti akan selalu membanjir. Tapi PR bagi kami adalah bagaimana memahami itu dengan beralaskan, dengan berdasarkan, dengan tiang-tiang agama syariat yang kokoh. Karena jika tidak kokoh, kita akan terpeleset dan mengiyakan pemahaman-pemahaman mereka yang mana sebenarnya justru ini adalah sebagai perusak agama Islam itu sendiri. Kenapa dikatakan perusak? Karena mereka diam-diam menyelip dalam Islam, memberikan gebrakan baru, pemahaman baru, sehingga menjadikan terjadinya kontra dan pro, dan terjadinya perpecahan antara umat Islam itu sendiri, padahal dengan sama-sama bersumberkan Al-Quran. Maka inilah menjadi kelemahan yang diserang oleh orientalisme. Maka dari itu, jika mereka hadirnya mereka membanjiri keilmuan kita, tentu kita harus menangkap itu, tidak mentah-mentah menolaknya, kita menerimanya dan kita mengkajinya lebih dalam lagi sebagai bagaimana sebenarnya maksud dari mereka ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Maka kemudian akan ditemukan, ternyata seperti contoh, ternyata mereka memahami Islam itu sendiri bukan pure dengan pemahaman kita, tetapi memaksakan pemahaman mereka, dan lain sebagainya. Saya rasa itulah yang dapat saya jawab pada UAS kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.